Hello, everybody. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali ditemani oleh rekan senegara saya, Jacques Bode, mantan perwira intelijen Swiss dan kolonel Angkatan Darat Swiss. Jacques, selamat datang kembali. Jacques, welcome back. Thank you very much. Thank you for inviting me. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang saya lagi. Dan terima kasih, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk mendukung kasus saya. Wawancara yang telah Anda lakukan. Semua orang yang telah berbagi pandangan mereka di saluran Anda. Saya pikir ini sangat bermanfaat. Ini juga membantu saya untuk lebih memahami kasus saya. For me to understand my case. Yeah, and I just need to say because I didn't put it into. Dan saya perlu mengatakan ini, karena saya belum menyebutkannya di pengantar. Anda saat ini sedang dikenai sanksi oleh Uni Eropa, meskipun Anda sendiri tinggal di wilayah Eropa, tepatnya di pusat kekuasaan, di Belgia. Dan sejak 15 Desember, Anda berada di bawah tindakan keras ini, di mana semua uang Anda dibekukan. Anda tidak diizinkan bepergian, tidak diizinkan meninggalkan Belgia, tidak diizinkan membeli makanan, tidak diizinkan membeli apapun. Tidak ada seorang pun yang diizinkan melakukan transaksi Anda. Ini saya cukup pegilai. Bisa kami tuliskan di sini cukup mixtai. Itu orang yang belas dengannya. Meskipun saya harus menyimpan dengan kami sudah terlalu kesesikar. A lot of our listeners have heard of the case by now. I think by now, as you said, a lot of people know that. Saya rasa sekarang, seperti yang Anda katakan, banyak orang di seluruh dunia sudah mengetahuinya. Namun bagaimanapun juga, saya dikenai sanksi pada tanggal 15 Desember, seperti yang Anda sebutkan dengan benar. Saya tidak diberitahu sebelumnya, jadi saya terkejut pada hari itu. Ini adalah keputusan politik, bukan keputusan yudisial, yang berarti saya tidak pernah dihadapkan ke pengadilan. Saya tidak pernah melanggar hukum, dan saya tidak pernah dituduh melanggar hukum. Saya tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, diwakili oleh pengacara, atau memaparkan kasus saya. Saya bahkan belum diperlihatkan kasusnya sampai sekarang. Jadi ini adalah keputusan sepihak, keputusan yang merampas kebebasan saya untuk bergerak. Dan saya bahkan akan mengatakan kebebasan saya untuk hidup. Karena, seperti yang Anda katakan, sanksi tersebut telah membekukan rekening saya di Uni Eropa, yang berarti saya tidak dapat membayar apapun. My accounts in the EU, meaning that I cannot pay anything, I cannot pay my bills, I cannot buy food, Saya tidak bisa membayar tagihan saya. Saya tidak bisa membeli makanan. Saya tidak bisa membeli entahlah bensin untuk mobil saya atau apapun. Sejak tanggal 15 Desember, saya hidup sepenuhnya dari kemurahan hati para tetangga saya, dari solidaritas orang-orang di sini, di Brussel. Saya telah menerima banyak tawaran bantuan, orang-orang yang ingin mendukung saya di dalam Uni Eropa, di Prancis, Belanda, Jerman, Swiss tentu saja, dan sebagainya. Namun sejauh ini, saya hidup dari kemurahan hati orang-orang di lingkungan saya. Uni Eropa, tanpa ada proses hukum apapun, pada kenyataannya telah mencabut kebebasan darsia, termasuk kebebasan berbicara, omong-omong. Niko pernah, seperti yang Anda tahu, saya adalah strength hukum untuk PP. as you probably know, I'm expert of the rule of law for the UN. En vanaf iets went properly, Rombian dus kemibibith. En dat jullie smoke prince tight through not. To NATO. You are one of the. In last 20 years of my life, Selama 20 tahun terakhir dalam hidup saya telah bekerja untuk lembaga-lembaga internasional. Saya pernah bekerja untuk PBB, terutama dalam operasi penjaga perdamaian, tetapi juga dalam reformasi kelembagaan. Misalnya di Ukraina, saya berada di sana sebagai ahli dalam reformasi lembaga tersebut. Saya juga pernah bekerja untuk Uni Afrika di Nairobi, dan posisi terakhir saya adalah sebagai penasihat untuk NATO. Saya bertanggung jawab atas upaya melawan penyebaran senjata ringan di dalam NATO. Dalam kapasitas itu, saya juga menjadi, bisa dikatakan, akrab dengan konflik di Ukraina. Karena saat itulah, tepatnya pada tahun 2014, konflik benar-benar mulai terjadi di sana. Jadi itulah latar belakang saya. conflict really started in Ukraine. So this is my background. Before that, I used to be strategic analysis. Sebelum itu, saya pernah menjadi pejabat analisis strategis di intelijen Swiss. Itu sudah lama sekali.
Saya bertanggung jawab atas Pakta Warsawa, bukan hanya Uni Soviet, tetapi juga semua negara Eropa Timur. Dan itulah kurang lebih latar belakang saya secara singkat. Saya memiliki pengalaman luas dalam mediasi konflik, dan hal itu penting untuk dipahami, karena saya telah menengahi beberapa konflik di Afrika, di mana, ya justru ketika Anda melakukan mediasi, Anda tidak boleh menjadi pihak dalam konflik tersebut. Maksud saya, Anda harus memahami posisi kedua belah pihak, dan sebagai mediator, Anda tidak boleh menunjukkan bahwa Anda memihak pihak A atau pihak B. Anda harus bersikap netral. Netral berarti tidak berpihak pada siapapun. Impartial means with no party. And that's exactly my professional experience. Dan itulah tepatnya pengalaman profesional saya. Saya telah menjadi mediator dalam berbagai konflik. Dalam kapasitas itu, saya dapat membantu, bahkan membebaskan Sandera, hanya dengan berbicara kepada para pihak, dengan cara yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan ICRC dalam berbagai kesempatan. Anda tidak berpihak. Anda hanya menganalisis, memahami posisi kedua belah pihak, dan itu membantu menyelesaikan masalah. Dan itulah posisi yang sama dalam konflik apapun, baik di Palestina, Venezuela, maupun Ukraina. Saya sama sekali tidak berpihak. Saya tidak pernah mengatakan dengan cara apapun bahwa saya mendukung kemenangan pihak A atau pihak B, atau kekalahan pihak A atau pihak B. Itu bukan prinsip saya. My mantra, I am an analyst and I try to understand. Maksud saya seorang analis dan saya berusaha memahami bagaimana kedua pihak berpikir dalam suatu konflik. Itulah inti dari pekerjaan saya. Jadi penting untuk memahami hal itu agar bisa melihat bagaimana sanksi bekerja. Faktanya, dalam teks sanksi disebutkan bahwa saya adalah corong Rusia dan saya tidak mengerti mengapa, karena saya tidak pernah berusaha menjadi demikian. Saya telah menolak atau menunda undangan dari media Rusia untuk tampil di saluran mereka. Mungkin saja beberapa wawancara saya diambil dan digunakan oleh media Rusia. Itu mungkin. Tetapi saya tidak pernah setuju untuk diwawancari langsung oleh mereka. Justru agar pekerjaan saya tidak disalahartikan sebagai propaganda. To have my work understood as propaganda. And if you read my books, for instance, because I have wrote several books about. Dan jika Anda membaca buku-buku saya, misalnya, karena saya telah menulis beberapa buku tentang konflik, khususnya yang di Ukraina, Anda akan melihat bahwa saya menghindari bahasa yang biasanya dikaitkan dengan propaganda, seperti Banderite atau Nazi Ukraina, atau hal-hal semacam itu. Saya menjelaskan perbedaan antara Nazi dan neo-Nazi. Saya tidak menggunakan kata Nazi untuk menggambarkan misalnya ultranasionalis. Saya tidak pernah melakukannya. Dan saya menjelaskan mengapa saya tidak melakukannya dan mengapa saya tidak ingin melakukannya. Jadi saya telah berusaha sebaik mungkin untuk tidak menjadi seorang propagandis. Dan hal itu mungkin menjelaskan sesuatu tentang sanksi, karena meskipun sudah berusaha untuk netral dan tidak memihak, Anda tetap dianggap sebagai propagandis. You are still considered as a propagandist. And that is something. Dan itu sudah sesuatu. Itu baru satu lapisan. Lapisan lainnya adalah, bahkan jika kamu melakukan itu, bahkan jika kamu melakukan propaganda, bahkan jika kamu mengulanginya, itu tetap tidak akan melanggar hukum di Uni Eropa. Itu tetap akan legal. Itu tetap akan dilindungi oleh kebebasan berekspresi. Dan sebenarnya, itulah alasan kamu dikenai sanksi, dan bukan ditangkap polisi. Karena kamu tidak melanggar hukum apapun. Uni Eropa bahkan mengatakan bahwa sanksi bukanlah hukuman. Mereka sendiri yang mengatakan begitu. Sanksi adalah mekanisme di luar hukum untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Dan disebut di luar hukum karena bukan berarti ilegal. Sanksi itu memang berada dalam kewenangan Dewan Uni Eropa. Tetapi mereka menghindari semua perlindungan hukum yang biasanya kamu miliki. Itulah sebabnya mereka menyuruhmu pergi ke pengadilan Eropa untuk mencabutnya. Paling baik, kamu bisa mendapatnya kembali, tetapi mereka sudah mengambilnya. Berhadap with pertiin perjuangan hukum yang seharusnya kami Belgia. Maaf mengganggu Anda. Anda benar sekali tentang hal itu. Saya sepenuhnya setuju. Dan, omong-omong, Anda sudah menjelaskannya dengan sangat baik dalam beberapa video sebelumnya yang pernah Anda buat. Itu sangat menarik.
Tetapi ada lapisan tambahan jika Anda mau terkait hal itu. Karena, seperti yang Anda tahu, keputusan mengenai sanksi tersebut diambil oleh Dewan Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Pada dasarnya, sanksi-sanksi ini sebenarnya merupakan langkah kebijakan luar negeri. Ya, tetapi saya tinggal di dalam Uni Eropa. Ya, dan disinilah Anda melihat kontradiksinya. Ini sangat menarik karena kita sedang bergerak menuju situasi yang tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi di Amerika Serikat setelah peristiwa 9/11 dengan Patriot Act misalnya, yang mengaburkan batas antara kebijakan luar negeri atau tindakan luar negeri dan tindakan domestik di bidang keamanan. And domestic action in the security area. And here we are in a very similar situation, although Dan disinilah kita berada dalam situasi yang sangat mirip. Meskipun saya tidak memiliki keamanan, pada dasarnya tidak ada satupun undang-undang tentang keamanan. Namun, Uni Eropa menggunakan alat kebijakan luar negeri untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang berada di dalam Uni Eropa. Itu cukup unik sejauh yang saya tahu. Ada kasus lain tentang orang-orang yang juga dikenai sanksi, juga karena masalah yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, kebebasan pers, atau hal-hal semacam itu. Saya tidak mengetahuinya. Pemahaman saya, dan mungkin saya salah tentang hal itu, adalah bahwa sebagian besar dari mereka tinggal di luar Uni Eropa. Artinya, tentu saja ini tetap, seperti yang Anda katakan dengan tepat, merupakan masalah kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat, serta hal-hal semacam itu. freedom of speech and freedom of opinion and all that. Basically, it's the same human right issue. Pada dasarnya ini adalah masalah hak asasi manusia yang sama. Namun selain itu, saya memiliki masalah, dan itulah masalah kelembagaan di dalam Uni Eropa, bahwa mereka menggunakan langkah-langkah kebijakan luar negeri untuk menangani isu-isu kebijakan domestik. Dan itu menambah lapisan baru pada masalah ini. Saya memahami bahwa ada beberapa penjelasan untuk penggunaan sanksi tersebut. Tetapi, sekali lagi, sanksi ini dimaksudkan untuk menargetkan orang-orang yang tinggal di luar Uni Eropa. Maksud saya, dalam daftar tempat nama saya tercantum, daftar tanggal 15 Desember, ada sekitar 60 entitas atau individu. Saya pikir saya satu-satunya yang tinggal di Uni Eropa. Sebagian besar dari mereka berada di luar Uni Eropa. Most of them are living outside of the EU. Sorry, yes. Maaf ya, sebenarnya ada satu kasus sebelum milik saya, dan namanya adalah Hussein Dogru. Dia warga negara Jerman yang tinggal di Jerman dan dikenai sanksi pada akhir 2024 atau awal 2025 di bawah rezim sanksi yang sama. Uni Eropa sebenarnya memiliki 3 rezim sanksi, tetapi yang satu ini adalah rezim sanksi terhadap Rusia. Dan dia telah berada di bawah sanksi di Jerman selama lebih dari 1 tahun sekarang. Hal yang mengejutkan adalah dalam daftar sanksi, keluarga negara tercantum sebagai Turki. Namun dia mengatakan kepada saya dalam sebuah wawancara, "Tidak, saya bukan orang Turki. Saya tidak memiliki keluarga Turki. Saya orang Jerman, dan hanya Jerman." Namun mereka tetap mencantumkannya sebagai orang Turki. But they still list him as Turkish. That's an interesting thing because Itu poin yang menarik, karena dalam kasus saya, sekali lagi, saya tidak bisa menilai kasusnya. Hal itu menunjukkan pengambilan keputusan yang cukup kabur. Dalam kasus saya tidak yakin orang menyadari bahwa saya tidak menganggap diri saya sebagai sasaran utama dari sanksi terhadap saya sendiri. Saya pikir, sekali lagi, saya tidak tahu persis bagaimana prosesnya. Tetapi menurut beberapa informasi yang saya miliki, saya dimasukkan ke dalam daftar sanksi oleh pemerintah Prancis. Penafsiran pribadi saya, dan sekali lagi, itu hanya penafsiran saya tidak punya bukti nyata, adalah bahwa sasaran sebenarnya dari pemerintah Prancis sebenarnya adalah Xavier Moreau, seorang warga negara Prancis yang tinggal di Rusia, yang juga bekerja dengan RT dan media serupa. Jadi kemungkinan besar dialah sasaran sebenarnya dari pemerintah Prancis. Tapi itu akan menjadi pertama kalinya pemerintah Prancis menargetkan warganya sendiri. Dan secara pribadi, sekali lagi, itu hanya interpretasi saya. Mungkin saya salah soal itu. Namun menurut saya, pemerintah Prancis tidak ingin terlihat seperti mereka menargetkan seorang warga negara Prancis. Mereka ingin memperluas cakupannya sedikit. Dan karena itu, mereka menjadikan saya sebagai
Maksud saya menganggap diri saya sebagai kerusakan sampingan dalam hal ini. Meskipun sebenarnya saya lebih terdampak daripada Xavier Moreau karena dia tinggal di Moskow. Tapi saya tetap berpikir, sekali lagi, dengan segala kehati-hatian karena saya tidak tahu pasti, bahwa itu adalah interpretasi pribadi saya. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut pengacara saya, pemerintah Prancis kemungkinan besar, bahkan hampir pasti, sudah berbicara dengan pemerintah Swiss sebelumnya, dan pemerintah Swiss tidak bereaksi terhadap hal itu. Untuk membekomtitaan lain, depth. Oh, ini situasi yang mengerikan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Swiss akan begitu saja tidak melakukan apapun terhadap salah satu warganya sendiri. Tapi begitulah kenyataannya. Anda tahu, saya mengumpulkan lebih dari 90 tanda tangan dalam 3 atau 4 hari dari kalangan akademisi, jurnalis, mantan diplomat, dan mengirimkannya ke Kementerian Luar Negeri kami. Dan sampai sekarang, yang saya terima hanya tanggapan otomatis. Kami telah menerima komunikasi Anda, dan tidak ada kabar lagi sejak 19 atau 20 Desember, atau sekitar tanggal itu. Maksud saya, pihak resmi Swiss tidak melakukan apapun. Dan Uni Eropa adalah pihak yang secara resmi mencabut bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar. Menurut saya, ini sebenarnya merupakan proses untuk menguji sejauh mana mereka bisa melangkah. Karena sekarang mereka telah menjatuhkan sanksi kepada warga Uni Eropa, menjatuhkan sanksi kepada warga Rusia di Rusia, menjatuhkan sanksi kepada warga Uni Eropa di Rusia, menjatuhkan sanksi kepada warga Swiss di Swiss, dan sekarang mereka sanksi atas warga Swiss di Uni Eropa. Ini seperti latihan, anapisadi. What can happen? That might be the case. Again, I have Mungkin memang begitu. Sekali lagi, maksud saya, proses yang kamu jelaskan mengarah ke sana. Secara pribadi, saya tidak punya pendapat yang pasti tentang hal itu. Bisa saja benar, bisa juga tidak. Saya tidak tahu. Masalahnya adalah, kita semakin sering melihat bahwa, seperti yang sudah saya katakan, saya adalah seorang ahli dalam bidang supremasi hukum. Dan ketika kita berbicara tentang supremasi hukum, istilah itu sendiri sudah jelas. Itu adalah supremasi hukum. Tapi di sini, kita berada dalam situasi yang tidak diatur oleh hukum, melainkan diatur oleh kebijakan. Kita bisa melihat bahwa dalam negara-negara modern, sejak abad ke-18, pemerintahan cenderung didefinisikan oleh hukum dan supremasi hukum. Dan sekarang kita berada dalam situasi di mana kebijakan mengungguli hukum. Sebenarnya menarik bahwa kita memiliki beberapa kasus seperti itu akhir-akhir ini. Saya tidak ingin memperluas pembahasan tentang kasus Tuan Maduro, tetapi kita berada di situasi yang sama persis. Kebijakannya hukum. Dan ama hal itu hukum internasional. law and international law in that case. Yeah. But and that's, I think it's a very dangerous. Dan itu, menurut saya, adalah situasi yang sangat berbahaya. Bukan hanya sebuah situasi, tetapi sebenarnya sebuah tren. Karena kita semakin sering membuat keputusan tanpa memperhatikan fakta. Dan karena kita membuat keputusan yang buruk, kita kemudian merasa perlu melindungi keputusan buruk itu dengan menuduh orang lain menyebarkan propaganda jika mereka menentangnya. Ini adalah lingkaran setan yang kita jalani. Dan kita telah melihat bahwa, pada dasarnya, ini adalah hal yang sangat lama. Dalam buku saya Governing by Fake News, saya menyebutkan semua kasus yang telah terjadi sejak akhir Perang Dunia II pada dasarnya. Namun situasi ini, saya katakan, telah semakin cepat berkembang setelah peristiwa Semen Celeste, ketika kita merasa bahwa keamanan harus mengesampingkan segala bentuk hukum. Ada kasus Guantanamo dan semua kasus lainnya di mana, pada kenyataannya, hukum diabaikan demi kepentingan kebijakan. In order to favor policy. Sorry, yes. No, you're absolutely right. Maaf ya. Tidak, kamu benar sekali. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa seorang tamu lain di acara saya pernah membuat pengamatan yang sangat penting, bahwa Amerika Serikat telah bergerak, dan tampaknya Uni Eropa kini mengikutinya. Dari model rule of law, di mana hukum berlaku sama untuk semua orang, menuju rule by law, di mana hukum digunakan sebagai palu untuk menghantam mereka yang tidak disukai, tetapi tidak terhadap yang disukai. Itu dilakukan dengan sangat selektif.
Dan dalam arti tertentu, apa yang dilakukan Uni Eropa dengan sanksi itu adalah salah satu contoh dari hal tersebut. Hal itu membuat situasi menjadi lebih buruk, karena tidak ada proses yang jelas ketika seseorang dikenai sanksi, bukan? Sekali lagi, karena itu tidak ilegal, apa yang mereka lakukan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, mereka bisa memilih siapapun yang ingin mereka jadikan target. Ini Hezbollah in the most imuthing adalah setakat point you slide forward the mungkin mouth. Anything as a justification. And I don't know what your lawyers told you. Dan saya tidak tahu apa yang dikatakan pengacara Anda. Mungkin Anda bisa memberitahu kami bagaimana Anda berencana mengajukan banding atas hal itu. Tetapi karena ini pada akhirnya adalah keputusan politik, Sandra Hofer, yang saya ajak bicara di saluran saya, mengatakan bahwa pengadilan Eropa hanya akan menilai apakah tuduhan dalam basis data sanksi itu faktual atau tidak. Jika mereka menemukan bahwa tuduhan itu faktual, maka sanksinya tetap berlaku. Bahkan jika apa yang Anda lakukan tidak melanggar hukum. Namun, jika Anda bisa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak faktual, mereka akan membatalkannya. Lalu Uni Eropa bisa saja mengubah definisinya dan menuduh Anda melakukan hal lain dan Anda kembali masuk daftar. Kami pernah memiliki kasus terhadap warga Rusia, di mana pengadilan Eropa mengatakan, tidak, ini tidak benar, hapus mereka. Mereka melakukannya, lalu segera memasukkan mereka kembali dengan tuduhan yang berbeda. No matter who counted just that terrorist anyone. Are your lawyers, are you working on this problem? Yes, absolutely. We are aware of that. I don't want to. Ya, tentu saja. Kami menyadarinya. Saya tidak ingin membahas detailnya karena itu bagian dari strategi yang akan kami gunakan untuk menghadapi kasus ini. Namun pada intinya, Anda benar sekali, dan para pengacara saya sepenuhnya menyadarinya. Mereka berpengalaman dan sudah pernah menangani masalah yang berkaitan dengan sanksi, terutama sanksi Rusia, yang memiliki kekhasan tersendiri. Semua orang yang saya ajak bicara memahaminya. Masalahnya, absing pada kanda karang sebelumnya tidak benar-benar bergaung bagi kebanyakan orang. Tetapi itu kenyataannya. Dan saya tahu Anda menyadarinya. Kita mewakili tatanan yang berbasis hukum internasional, tatanan yang bersifat Kurdistan. Ya. To the rules-based order. Yes. And that's exactly the difference, because law is law. Dan itulah perbedaannya. Karena hukum adalah hukum. Hukum itu tertulis. Hukum diberikan dan didefinisikan, dan definisi itu jelas. Maksud saya ada teksnya. Mungkin rumit, mungkin sulit, tetapi tetap ada sesuatu yang nyata. Namun aturan tidak tertulis. Aturan bisa berupa penafsiran atas hukum, bisa juga berupa kebijakan, hal-hal semacam itu. Dan jika kita berbicara tentang Swiss misalnya, saya terkejut ketika melihat bahwa jika kita membaca laporan tentang kebijakan keamanan nasional kita, laporan tahunan, baik tentang keamanan Swiss, laporan intelijen strategis, maupun laporan kebijakan keamanan, kita sama sekali tidak menyebutkan tatanan internasional yang berbasis hukum. We don't mention law-based international order at all. Since about 10 years, we have shifted in the dark. Selama sekitar 10 tahun terakhir, dokumen-dokumen telah bergeser untuk merujuk pada tatanan internasional yang berbasis pada aturan. Dan dalam kasus Swiss, sekali lagi, saya tidak bisa berbicara untuk negara lain, tetapi di Swiss, saya tidak mengetahui adanya perdebatan publik mengenai hal ini. Tidak ada. Maksud saya, perubahan dari tatanan yang berbasis pada hukum internasional dan kepatuhan terhadapnya menjadi tatanan yang berbasis pada aturan. Diskusi ini tidak pernah terjadi. Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri selama beberapa tahun sebelum saya dikirim ke luar negeri dalam berbagai misi. Meskipun saya tetap menjadi anggota Kementerian Luar Negeri Swiss. Omong-omong. Member of the Swiss Ministry of Foreign Affairs, by the way. But nevertheless, namun demikian, saya tidak pernah mendengar adanya perdebatan tentang hal ini, bahkan di dalam kementerian, yang berarti bahwa kita telah mengubah bagian penting dari kebijakan luar negeri kita tanpa sepengetahuan publik. Ini adalah perubahan kebijakan yang terjadi secara diam-diam dan tidak benar-benar disadari siapapun. Dan sekarang, istilah berbasis aturan, maksud saya, tatanan berbasis aturan, tatanan internasional berbasis aturan, telah diterima. Jadi, kita memang demikian, dan saya pikir ini adalah perkembangan yang kita lihat di mana-mana.
Amerika Serikat adalah pihak yang mempromosikan perubahan kebijakan ini, dan sekarang hal itu ada di mana-mana. Jika Anda melihat dokumen publik atau bahan serupa di berbagai kementerian di Eropa, Anda akan melihat bahwa sekarang istilahnya adalah tatanan berbasis aturan. Dan itulah tepatnya inti dari kasus saya. Ini bukan kasus yang didefinisikan oleh hukum. It's different Yuthen. Titik. Terus sekali. Yeah, but exactly. And the rules are made arbitrarily. Dan aturannya dibuat secara sewenang-wenang. Itulah intinya. Mereka membuatnya sambil jalan, seolah menariknya begitu saja dari hidung mereka. Tepat sekali. Pertanyaannya sebenarnya adalah, apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Karena Uni Eropa kini berhasil mencipta proses di mana, berdasarkan Perjanjian Lisbon, mereka secara hukum berhak membentuk suatu rezim yang memungkinkannya mengabaikan bahkan perlindungan hak asasi manusia paling dasar dari negara-negara anggotanya. Itulah yang membuatnya begitu mengerikan. Dan Anda adalah salah satu, bukan yang pertama, tapi salah satu yang pertama. Contoh nyata dan salah satu yang buatnya tampak sangat mencolok, sangat jelas, bahwa ini sekarang adalah sebuah rezim. This is now a regime. Maksud saya, sebagai orang Swiss, saya memiliki sedikit keuntungan dalam arti bahwa hingga hari ini, Swiss bukan anggota Uni Eropa. Seperti yang mungkin Anda ketahui, ada pembahasan tentang kemungkinan membuat beberapa perjanjian untuk mendapatkan akses dan kerjasama yang lebih erat dengan Uni Eropa. Namun yang menarik, kasus saya di Swiss kini menjadi contoh bagi orang-orang yang menentang perkembangan lebih lanjut dalam hubungan antara Swiss dan Uni Eropa. Jadi, saya memiliki sedikit keuntungan dibandingkan mereka yang sudah berada di negara-negara anggota Uni Eropa. Karena sekarang, ada orang-orang di Swiss yang bereaksi terhadap hal itu, menyadari bahaya menjadi lebih dekat dengan Uni Eropa. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin mulai disadari oleh pemerintah saat ini. Dan hal itu mungkin mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan, karena hal ini berdampak buruk pada opini publik Swiss. Namun demikian, Anda benar sekali. Ini adalah isu-isu mendasar, dan kita telah melihat pergeseran kebijakan yang semakin menekankan pada gagasan tentang hak atau hukum. Dan ini adalah sesuatu yang, hingga hari ini, hampir tidak ada yang menyadarinya. Karena semua orang memahami bahwa Rusia itu jahat. Semua orang memahami hal itu. Tetapi kita mungkin akan menemukan kasus lain. Dan contoh yang baik mungkin adalah Denmark dengan Greenland. Ketika Anda mulai memahami hal itu, di mana posisi Anda saat itu, dan apa pendirian Anda? Karena ini adalah kasus-kasus di mana, saat ini, kita memiliki semacam kesepakatan bulat tentang apa yang salah atau buruk. Tetapi kita juga memiliki situasi yang sangat aneh, omong-omong, terkait dengan konflik di Ukraina. Tapi ini pertanyaan lain. Bagaimanapun juga, ada semacam kesepakatan bahwa Rusia itu buruk. Dan karena itu semua orang berkata, kalau kamu mengatakan sesuatu yang terdengar sedikit saja mendukung Rusia, maka kamu dianggap pro-Rusia. Titik. Tapi sekarang pikirkanlah. Jika kamu mengatakan sesuatu yang mendukung Amerika Serikat terhadap Denmark, atau sesuatu semacam itu, bagaimana kamu akan diperlakukan? Dan kamu lihat, kita akan menghadapi lebih banyak kasus seperti ini. Maksud saya tidak tahu berapa lama konflik di Ukraina akan berlangsung. Kita lihat saja nanti. Tetapi mungkin akan ada sesuatu setelah itu. Dan setelah itu, orang-orang yang hari ini berada di arus utama, bisa saja tiba-tiba mendapati diri mereka berada di luar arus utama karena suatu alasan. Dan kemudian mereka bisa diserang dengan aturan yang sama. Tentu saja itulah sebabnya kita tidak menginginkan sistem hukuman yang sewenang-wenang. Kita menginginkan sistem yang teratur agar kita tahu bagaimana menata masyarakat. Sederhana saja. Namun saya ingin bertanya kepada Anda, dan ini berkaitan dengan keahlian Anda. Sanksi adalah suatu ukuran atau yang disebut ukuran dari istilahnya hak kedaulatan, bukan? Di dalam Uni Eropa atau di setiap negara di dunia, meskipun Uni Eropa bukan negara, ia memiliki hak berdasarkan perjanjian. Ia memiliki hak untuk membatasi kegiatan bisnis di wilayahnya, yang pada dasar itulah yang ditugaskan.
Dan Amerika Serikat tiap hal itha memberlakukan sanksi. So does the US when it puts sanctions, but under international law, Namun, menurut hukum internasional, tindakan-tindakan ini dianggap sebagai langkah koersif. Dan jika saya tidak keliru, Piagam PBB menyatakan bahwa hanya Dewan Keamanan yang memiliki hak untuk mengambil langkah koersif. Karena tindakan tersebut dianggap sebagai semi tindakan perang atau dianggap sebagai kekerasan internasional. Dan hanya Dewan Keamanan yang seharusnya melakukan hal-hal tersebut. Sekarang, Amerika Serikat telah menggunakan sanksi sejak lama. Uni Eropa juga telah menggunakan sanksi selama waktu yang cukup lama. Namun negara-negara lain tidak terlalu sering melakukannya. Maksud saya, apakah sanksi itu sendiri menurut hukum internasional, sanksi sepihak dari negara? Bagaimana pandangan terhadap hal tersebut? How are they regarded? Well, that's very interesting, and we are here in a kind of a Itu sangat menarik. Dan kita berada di semacam wilayah abu-abu di sini. Karena jelas bahwa Amerika Serikat telah menciptakan presiden dengan sanksi sepihak. Secara kelembagaan, seperti yang Anda katakan dengan benar, Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya pihak yang secara teori diizinkan untuk memberlakukan sanksi terhadap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk beberapa alasan, jika Anda melihat piagam misalnya, ada banyak pembenaran untuk hal itu. Alasan yang biasanya saya gunakan adalah bahwa piagam PBB menyatakan bahwa Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara. Dan sanksi pada dasarnya adalah cara untuk memengaruhi urusan dalam negeri suatu negara. Yang berarti bahwa karena PBB yang menetapkan aturannya, maka PBB juga berhak untuk melanggarnya. Jika saya menyederhanakannya secara ekstrem, ini adalah pandangan yang sangat disederhanakan tentang hal itu. Itulah alasan mengapa Dewan Keamanan PBB memiliki kemampuan ini. Amerika Serikat karena lebih kuat, itulah hukum yang paling kuat, titik. AS telah melakukannya, Uni Eropa juga melakukannya. Tetapi jika Anda melihat Swiss, misalnya, ini sangat menarik. Jika Anda melihat sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia, saya menerbitkannya di buku saya, omong-omong. Jika Anda melihat jumlah sanksinya, jelas AS memiliki yang paling banyak terhadap Rusia. Namun yang kedua, dan itu per awal Desember tahun lalu, negara kedua yang paling banyak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia adalah Swiss sebelum Uni Eropa. Jadi bukan berarti Swiss hanya mengikuti sanksi Uni Eropa. So it's not that Switzerland is taking over EU sanctions. I mean, they probably do some. But they even sanction more. So they have Maksud saya, mereka mungkin memang melakukan beberapa hal, tetapi mereka bahkan menjatuhkan lebih banyak sanksi. Jadi mereka punya sanksi sendiri. Ya. Dan itu poin yang sangat menarik, karena Swiss jelas bukan negara adidaya, bukan? Mungkin mereka melakukan itu sebagian karena takut terhadap reaksi dari negara-negara tetangganya yang kuat. Jelas, Swiss dikelilingi oleh Uni Eropa, jadi mereka juga bisa menghadapi konsekuensi jika tidak bersikap proaktif terhadap beberapa kebijakan. Hal itu memang terjadi dengan Amerika Serikat. Dan isu sanksi ini bukan hal baru. Ini sudah dibahas sejak tahun 1990-an dengan para pemimpin atau diktator Afrika atau siapapun mereka. Dan Swiss pada awalnya sangat enggan untuk memberlakukan sanksi atau menghukum orang, harta benda mereka, atau hal-hal semacam itu. their belongings or things like that, but of course there was the pressure of the US. Tentu saja, ada tekanan dari Amerika Serikat yang mengatakan, kalau kalian tidak mengambil tindakan terhadap negara ini, kami akan memblokir operasional beberapa bank Swiss di AS. Jadi, beginilah keadaannya. Masalah dengan situasi ini adalah, sekali lagi, kita telah bergeser dari hukum internasional menuju sesuatu yang lebih mirip dengan gaya hubungan internasional ala mafia, berdasarkan penggunaan kekuatan, paksaan, dan pada dasarnya pemerasan. Dan itu sangat mengkhawatirkan, meskipun sebenarnya bukan hal baru. Hal ini semakin terlihat jelas, tetapi sudah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. But this is something we had since about 30 years. When I talked to our compatriot, Ketika saya berbicara dengan rekan senegara kita Natalie Yom, dia orang Swiss, tetapi saat sanksi diberlakukan, dia sebenarnya sedang berada di sebuah negara Afrika. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa kembali ke Swiss
Karena, ya, sekarang negara itu seperti pulau, dan orang yang dikenai sanksi dilarang terbang melintasi wilayah Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang warrior synthetic berpurpose, pautuang Afrikaner bervendas tengah Cameron. Limavis seperti ini, imamith in septin, anatwipi stromi the step formal, hadhit warsu person bro twino tour. African activists for the past 70 years. So she said we are not strangers. Jadi dia berkata, kita bukan orang asing terhadap perlakuan semacam ini. Tetapi sekarang hal itu meluas ke orang-orang di dalam Uni Eropa, orang-orang di dalam Swiss. Jadi seolah-olah proses kolonial itu kembali ke rumah. Dan itulah yang membuatnya begitu menakutkan kebijakan luar negeri yang diarahkan ke dalam negeri. Bukankah kita perlu, maksud saya, jelas kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi, setelah kita menyelesaikan ini dan memetik pelajarannya, bukan menyim bahwa sanksi secara umum adalah cara yang tidak sah untuk berinteraksi dan lain-lain. And I cannot talk about Dan saya tidak bisa membicarakan kasus Nyen Yumb, karena saya tidak tahu detailnya pertama-tama. Saya juga tidak benar-benar bisa membicarakan para aktivis yang sebelumnya dikenai sanksi. Sejujurnya, saya tidak tahu tentang sanksi terhadap mereka. Tapi sekali lagi, bukan berarti mereka tidak ada. Hanya saja, saya tidak mengetahuinya. Itulah sebabnya, saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang tidak saya ketahui. Yang jelas, ancasa jelas, Nostet orang nama yang tidak melanggar hukum apapun bisa dimasukkan ke daftar sangwa oleh negara Uni Eropa yang beroka bukan negara mereka sendiri. Saya mengerti, aturan untuk court itu sangat sigoj ans orang handal. I could understand that you sanction people of your own country. I mean, they breach the law, they are a threat for your own security. Maksud saya, jika mereka melanggar hukum, jika mereka menjadi ancaman bagi keamanan Anda sendiri, maka Anda mungkin juga dapat menargetkan orang di luar negara Anda karena mereka menimbulkan ancaman terhadap keamanan Anda, misalnya teroris. Saya bisa memahami hal itu. Masalahnya di sini adalah kita sedang membicarakan sebuah negara. Karena jika Nyonya Yum, seperti dalam kasus saya, dimasukkan ke dalam daftar sanksi, itu bukan berasal dari Swiss, itu berasal dari negara Uni Eropa. Jadi negara itu katakanlah Prancis misalnya, apakah benar-benar terancam secara fisik? Maksud saya, apakah individu-individu ini benar-benar ancaman keamanan? Anda bisa mendokumentasikan seorang teroris atau semacamnya, tetapi seseorang yang hanya menyuarakan suatu pandangan. But someone who just advocates a situation, and again, in my case, I'm not advocating any cause. Dan sekali lagi, dalam kasus saya tidak sedang mengadvokasi suatu tujuan. Saya tidak menganggap diri saya seorang aktivis. Namun tetap saja, kebebasan berbicara berlaku sama bagi semua orang. Masalahnya adalah, jika seseorang tidak menjadi ancaman langsung bagi suatu negara, bagaimana mungkin negara asing bisa menuduhnya? Maksud saya, kita sedang membicarakan Prancis. Bisa saja hal yang sama terjadi di AS. AS bisa saja memutuskan bahwa saya seorang teroris, atau memutuskan bahwa saya seorang aktivis, atau memutuskan bahwa saya tidak boleh berbicara, atau memutuskan. Kamu tahu, saya bahkan tersenyum ketika hal itu terjadi pada Thierry Breton. Tapi itu kasus yang sama. ES memberlakukan sanksi terhadap orang dan entitas di seluruh dunia. Bisa perusahaan, bisa siapa saja. Entities, I mean, it can be companies, it can be whoever, without even needing to document that. Because Kita bahkan tidak perlu mendokumentasikannya. in my case, it's Karena pada akhirnya, dalam kasus saya, hal itu sudah jelas. Tetapi bagi semua orang yang masuk dalam daftar sanksi, mereka bisa dimasukkan begitu saja. Maksud saya, tidak ada yang perlu dibuktikan. Ambil contoh kasus Maduro misalnya. Alasan untuk menyerangnya adalah karena dia dianggap sebagai kepala kartel narkoba. Dan hari ini kita tahu bahwa kartel itu tidak ada, dan Departemen Kehakiman telah mencabut tuduhan tersebut. Jadi kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang, seperti yang kamu katakan sebelumnya, benar-benar sewenang-wenang. Kita bisa mendefinisikan ancaman sesuka kita. Kita bahkan tidak perlu menunjukkan bahwa ancaman itu benar-benar ada. Ini bahkan lebih buruk. It's even worse. I mean, it doesn't even legally need to be a threat. Maksud saya, itu bahkan tidak perlu secara hukum dianggap sebagai ancaman. Jika mereka mau, mereka bisa mencantumkan namamu dalam daftar, menuduhmu sebagai pria Swiss berusia lebih dari 60 tahun di Brussel.
Dan itu akan tetap berlaku. Itu akan tetap berlaku. Namamu tetap ada di daftar itu. Maksud saya karena tampaknya menjadi orang berusia di atas 60 tahun di Brussels sama ilegalnya dengan menganalisis posisi Rusia dan Ukraina. Saya tidak bercanda. Kedengaran kenal, ikut by Nathwigena, insta habing tuwis small wenang through Rusia. Pure arbitrary punishment for I don't like your face. You're going to be punished. Absolutely. Absolutely. Aku tidak suka wajahmu. The thing is, Kamu akan dihukum. Of course, Tentu saja, this is something tentu saja. I could live. Tapi masalahnya, kamu tahu aku pikir tentu saja ini sesuatu yang sebenarnya bisa aku jalani tanpa sanksi, jujur saja. Tapi kalau kita melihatnya secara kritis dan dengan sedikit jarak, semua orang yang punya pengetahuan tentang kasus ini paham bahwa terlepas dari bagaimana pandanganmu terhadap siapapun, Rusia, Ukraina, siapapun, semua orang paham bahwa itu tidak dibenarkan. Maksudku, in maba Brapergis Swiss, I have this And there kiri have been a impressive. couple of Swiss journalists who found that justified, but Did you read that? In article entat with in this the every 12th Rican Youth, office Asociasi Perwira Swiss. Association? I've read this article. Saya sudah membaca artikel itu, tapi sekali lagi, dokumentasinya sangat buruk, sehingga saya tidak yakin orang itu mendapatkan apapun darinya. Hal yang sama juga terjadi dengan Uni Eropa. Omong-omong, pada akhirnya, karena semua orang paham bahwa hal itu tidak berdasar, banyak orang yang mengikuti wawancara saya di berbagai saluran bertanya, bagaimana kita bisa menghukum seseorang atas sesuatu yang tidak pernah dia katakan? Dan bahkan jika dia memang mengatakannya, itu stonepoten merisakum. And even if he did say it would still not be illegal. It's like, I mean, it's just... Maksud saya, ini hanya yang terjadi adalah terciptanya ruang di mana orang mulai berdebat apakah kamu pantas mendapatkannya atau tidak, karena kamu dianggap pengkhianat atau bekerja untuk Rusia. Mereka memulai, kamu tahu, semacam mentalitas massa yang justru semakin diperkuat oleh hal itu. That it actually feeds. It's true, but in addition to that, I mean, this has two aspects. Itu And benar. there is a very Tapi selain itu, small maksud video, saya ini memiliki dua sisi. Ada and sebuah that's- video pendek yang sangat menarik dibuat oleh Université Populaire Protestante. David Nadeau. David Nadeau, seorang pria yang tinggal di selatan Prancis, membuat video yang sangat bagus dan sangat singkat tentang kasus saya. Rupanya, dia telah mengikuti saya. Saya tidak mengenalnya, tapi rupanya memang begitu. Dan dia berkata, "Yah, masalahnya di sini adalah bahwa Jack Bode tidak pernah mengatakan apa yang dituduhkan kepadanya. Tapi kami menuduh. Ya, sebenarnya kami bahkan tidak menuduh. Kami hanya menuduh bahwa dia mengatakan sesuatu. Jadi ini bahkan bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini adalah tuduhan tentang sesuatu, tentang sebuah niat. Mereka menisbatkan niat kepada saya. They are attributing to me intentions. So it's not just that you didn't Jadi, say bukan hanya karena kamu tidak mengatakan apa yang mereka klaim kamu katakan, tetapi juga karena mereka menafsirkan ucapanmu dengan cara yang sama sekali tidak kamu maksudkan. Jadi kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Karena di sini jelas terjadi manipulasi opini. Dan itu cukup menarik. Pandangannya, lagi-lagi saya tidak mengenal orang ini, tapi tampaknya dia mengikuti saya. Dia mengatakan dalam videonya bahwa dia tidak selalu setuju dengan saya dan sebagainya. Namun pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa Jack Bode tidak pernah mengatakan hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Jadi kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui gagasan bahwa kamu bahkan bisa membakar buku-buku saya. Kamu mengerti. Karena pada akhirnya, bukan buku-buku saya yang menjadi masalah. Meriam voice will mefris me orange, samnes velfgenyu. could interpret from the reading of the book. So, Ini bahkan melampaui buku-buku itu sendiri. Kita benar-benar sedang memasuki semacam katakanlah wilayah yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Atau mungkin pernah di Uni Soviet mungkin. Sebenarnya proses yang kita miliki sekarang, ketika keamanan atau katakanlah pencegahan masalah keamanan menjadi prioritas utama, hal itu mengesampingkan hukum. Itulah yang terjadi di Uni Soviet, di mana sebagai pengingat dan penjelasan, KGB bertanggung jawab atas keamanan eksternal, sekaligus kebijakan dalam negeri. Jadi ada transisi yang mulus antara langkah-langkah kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri. Between foreign policy measures and domestic policy measures. And we are exactly in the same
pattern today with your Kita melihat pola yang persis sama hari ini dengan Uni Eropa, dan itulah arah yang sedang kita tuju. Saya merasa hal itu sangat mengkhawatirkan. Saya bukan satu-satunya yang berpikir demikian, karena saya telah dihubungi oleh cukup banyak anggota Parlemen Eropa. Rupanya, hal ini tidak terlalu menarik perhatian di Parlemen Eropa, tetapi beberapa anggotanya sangat khawatir dengan perkembangan ini. Karena, seperti yang saya katakan, hari ini Vitsmexi, semua sepang Rusia, tapi besok bisa saja hal lain. Dan aturan yang sama bisa diterapkan kepada siapapun. Itulah pertanyaannya. You know, this is the question. It is probably most likely Mungkin i video bikin dari psikosis perang bor. Berkuar, hal musuh dari luar, dan musuh di dalam. Dan Hafiz Adsit tindak yang mengerikan terhadap gua yuri. Sangat termain dan mau sibik threat. Permintaan ini akan membentuk buruk. Because this will get worse. If you look on the timeline, you could say that this didn't happen. Jika Anda melihat garis waktunya, Anda bisa melihat bahwa ini tidak terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini terjadi hari ini. Dan ini terjadi sekarang, pada saat di mana jelas kita melihat bahwa narasi Eropa, atau lebih tepatnya narasi Barat yang lebih luas, sedang runtuh. Itu mungkin juga merupakan tanda dari sesuatu. Menarik untuk melihat bahwa tidak ada yang peduli dengan apa yang Anda katakan pada tahun 2022, karena semua orang yakin dengan narasi Eropa bahwa Rusia akan dikalahkan. Ya, tetapi hari ini, seperti yang dikatakan Perdana Menteri Belgia baru-baru ini, selama semua diskusi tentang aset Rusia dan sebagainya, dia berkata, nah, jika Anda berpikir bahwa Rusia akan dikalahkan, itu hanyalah ilusi. Sekarang, tepat pada titik ini, orang-orang memahami bahwa narasi tersebut sedang runtuh, dan karena itu membutuhkan lebih banyak perlindungan. Dan di sisi semalan yuju, ke arah sesuai thing and herbivores besmani. Which is probably going to be to worsen. I wonder though what it tells us about the way. Namun, saya bertanya-tanya, apa yang hal itu katakan kepada kita tentang cara negara-negara kita di Barat dibangun? Karena secara teori, seharusnya ada cara hukum yang sepenuhnya normal untuk mencapai apa yang mereka capai terhadap Anda, yaitu dengan mengkriminalisasi tindakan tersebut, bukan? Membuat undang-undang, membawanya ke Parlemen Eropa, membawanya ke Parlemen Nasional, dan mengkriminalisasi propaganda. Itu bisa dilakukan, tetapi itu akan menjadi proses yang panjang dan berlarut-larut, dan akan menimbulkan banyak tanda bahaya di berbagai pihak, karena akan berhadapan langsung dengan masalah kebebasan berbicara. Jadi, alih-alih melakukan hal itu, yang akan menjadi cara normal, mereka memilih jalur kebijakan luar negeri, yang jauh lebih mudah dan lebih langsung. Namun, apakah itu memberitahu Anda sesuatu tentang bagaimana negara-negara saat ini terstruktur? Nisleis and jotibing this step to bring the thin dumb of to read the things made some more ting. This bestiality. I think if you start questioning the Saya pikir jika kita mulai mempertanyakan cara negara kita berfungsi, maksud saya, ini adalah diskusi yang tak ada habisnya. Buku-buku saya sebenarnya bukan tentang siapa yang menang, apakah Rusia, Ukraina, atau siapapun. Buku-buku saya membahas tentang cara kita mengambil keputusan. Itulah topik buku-buku saya. Cara kita mengambil keputusan. Dan kita melihat bahwa suatu hari orang-orang mengatakan bahwa Rusia mengambil microchip dari mesin cuci untuk dipasang di rudal, bahwa mereka sudah tidak punya rudal lagi, bahwa mereka hanya memiliki amunisi untuk 3 atau 4 bulan, dan sebagainya. Lalu 3 minggu kemudian, mereka mengatakan bahwa Rusia akan menyerang Paris, dan kepala staf khawatir karena Prancis mungkin akan diserang dalam beberapa tahun. Jadi inilah masalah utamanya. Seberapa kredibel negara kita? Sekali lagi, saya adalah seorang pejuang perang dingin. Maksud saya, kami pernah mengalami situasi tempat terjadi selama perang dingin. I mean, we experienced the situation we had during the Cold War. During the Cold War, the Pravda was not forbidden. Selama perang dingin, Pravda tidak dilarang. Anda bisa membeli Pravda di kios koran. Surat kabar itu tidak diboikot. Kami bahkan tidak melarang Partai Komunis. Maksud saya, Partai Komunis Prancis, misalnya, sangat terhubung dengan Partai Komunis Soviet. Tetapi partai itu tidak dilarang. Mungkin orang-orang diawasi, dan kemungkinan ada lebih banyak warga sipil yang menyadarinya, tentu saja. Namun, hal itu tidak dilarang. Astan kami sebenarnya melakukan sensor.
atau membatasi kebebasan berbicara maupun berpendapat adalah kami yakin bahwa kami memiliki sistem yang lebih baik. Kami percaya sistem kami akan menang, dan bahwa tidak sebagaimana propaganda Soviet bekerja, akan selalu lebih kuat. Our narrative will always be better. And therefore you don't need a censorship. You have a kind of information. Oleh karena itu, Anda tidak memerlukan sensor. Ini semacam Darwinisme informasi, jika Anda mau. Masalahnya adalah ketika Anda mulai melakukan sensor, menjatuhkan sanksi terhadap individu, melarang pidato, melarang orang untuk menerbitkan atau apapun, bahkan melarang media Rusia, misalnya. Itu berarti Anda tidak percaya pada sistem Anda sendiri. Itu berarti pengambilan keputusan Anda tidak didasarkan pada fakta, bahwa Anda tidak dapat membenarkan apa yang Anda katakan. Dan karena itu, bukan Anda sendiri, ucapan Anda sendiri, pemerintah Anda sendiri juga rapuh, karena dibangun di atas fondasi fakta dan bukti yang kuat. Sebenarnya, tulihat di semua itu atas sesuatu toslogropo mendaso. Example of essential weakness. The values that we have in Europe. Nilai-nilai yang kita miliki di Eropa, nilai kebebasan, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kuat karena kita kuat. Kita bukan kuat karena nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu kuat karena kita kuat. Masalahnya adalah ketika kita mulai merasa lemah, kita cenderung mengabaikan hal itu dan berpikir bahwa kita perlu membangun penghalang. Inilah yang terjadi di Uni Soviet dan di semua kediktatoran sebelumnya. Karena mereka merasa sistem mereka pada dasarnya lemah. Oleh karena itu mereka merasa perlu melindunginya, menambah perlindungan, menambah penghalang, membatasi kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, dan berpendapat dan sebagainya. Karena mereka merasa ada kerentanan yang melekat. There is an inherent vulnerability. So that's exactly what we are witnessing today. I mean, Jadi, itulah tepatnya yang kita saksikan hari ini. Maksud saya, dalam 3 tahun terakhir, terlepas dari apa yang terjadi di Ukraina, jelas banyak keputusan buruk yang telah dibuat. Dan kita melihat bahwa Eropa telah melemah, pada dasarnya secara ekonomi di berbagai tingkat. Dan hal itu sebenarnya menunjukkan kelemahan tata kelola. Karena itu, tata kelola harus melindungi dirinya sendiri. Dan begitulah cara saya memandangnya. Saya tidak yakin sanksi-sanksi ini menguntungkan bagi Uni Eropa jika dilihat dari jarak tertentu. Faktanya, sanksi-sanksi tersebut memengaruhi kredibilitas seluruh sistem. Dan hal itu bisa dilihat di masing-masing negara. Maksud saya, Anda menyebut kasus Jerman. Jerman adalah salah satu negara pertama yang menjatuhkan sanksi terhadap warganya sendiri. Maksudnya, Jerman sebagai sebuah negara, bukan sebagai bagian dari Uni Eropa, tetapi Jerman. Saya pikir itu adalah Ibu Lip, yang dulunya seorang jurnalis yang bekerja di Donbas, dan dia dikenai sanksi. Dia adalah warga negara Jerman. Sekarang dia tinggal di Rusia, saya kira. Saya tidak tahu pasti, saya tidak mengikuti perkembangannya. Tetapi, bagaimanapun juga, itu berarti bahwa ketika Anda mulai menjatuhkan sanksi kepada warga negara Anda sendiri, itu sesuatu yang salah dalam sistem Anda. Kalau tidak, tua-tua akan melakukannya. Kepandai Frisa sudah cukup. Dan kemudian, alih-alih sistem itu memperbarui dirinya sendiri dan memperbaiki kekurangannya, justru menjadi semakin kaku dan melemah. Tapi Jack, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa nasihatmu untuk orang-orang di rumah yang duduk dalam frustrasi dan berpikir, andai saja ada sesuatu yang bisa kulakukan? Baik, pertama-tama saya pikir, dan saya rasa Alexandra Hofer juga mengatakan hal yang sama, seperti halnya banyak orang lainnya. Pada dasarnya, pertarungan ini tidak akan diputuskan di tingkat hukum, melainkan harus diperjuangkan di tingkat politik. Di Uni Eropa, orang-orang memahami bahwa kasus saya hanyalah puncak gunung es dan bisa menjadi presiden bagi isu-isu lainnya. Saya tahu beberapa hal akan mulai bergerak sekarang. Tentu saja, sebelumnya kita sempat libur, tetapi seluruh sistem sedang melemah. Dan karena itu, kita akan melihat lebih banyak tindakan. Orang-orang menyadari bahwa kasus saya seharusnya dijadikan contoh agar tidak menciptakan presiden baru.
Jadi, perjuangan politik ini pasti akan dimulai. Saya menerima banyak pesan dari seluruh Eropa, bahkan dari seluruh dunia, dari orang-orang yang sangat prihatin, terutama dari dalam Eropa sendiri. Of people who are very concerned, but especially within Europe. And because, of course, European... Dan karena, tentu saja, orang-orang di Uni Eropa secara langsung terdampak oleh keputusan semacam itu, kita akan melihat adanya tindakan politik terkait hal tersebut. Saya tidak tahu persis apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah Swiss, atau apakah mereka ingin melakukan sesuatu, omong-omong. Saya sama sekali tidak memiliki indikasi apapun tentang hal itu. Saya mencoba menghubungi kedutaan di Brussel pada tanggal 12 Desember, ketika saya pertama kali mendapat kabar bahwa saya mungkin masuk dalam daftar tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan, mereka tidak pernah menelepon saya kembali, dan hingga kini pun belum, bahkan setelah lebih dari 3 minggu. Namun, saya dihubungi oleh kedutaan Swiss di Den Haag, yang bertanggung jawab atas perlindungan konsuler bagi warga negara yang tinggal di Benelux. Tapi tak memberitahu saya apa yang ingin dilakukan oleh Swiss. Maksud saya, Duta Besar memberi saya beberapa tautan ke sanksi Uni Eropa, semacam itu. Dia hanya memberitahu saya 2 kali, dan itu saja. Jadi, dari pemerintah Swiss, saya tidak tahu persis apa yang ingin mereka lakukan, jika mereka memang ingin melakukan sesuatu. Dari warga Swiss, saya melihat banyak orang yang menulis surat, membuat petisi, mengumpulkan tanda tangan untuk disampaikan kepada Dewan Federal Swiss dan Menteri Luar Negeri, mendesak mereka untuk bertindak atas kasus saya. Jadi, saya tidak tahu seberapa kuat pemerintah Swiss dalam situasi khusus ini. Tapi, akan ada tindakan politik, baik di Uni Eropa maupun di Swiss, untuk mencoba menghapus saya daftar sanksi. Selain itu, masih ada pekerjaan yang lebih mendasar yang harus dilakukan. Dan apa yang kamu lakukan, menurut saya, sangat berguna. Maksud saya, kamu dan saluran lain seperti milikmu sangat berguna. Karena bentuk advokasi seperti ini benar-benar cara untuk menjangkau orang. Lihat saja kasus saya di Prancis misalnya. Meskipun saya penutur bahasa Prancis, hampir tidak ada yang tahu tentang hal itu. Karena media Prancis sangat diam. Dan kamu tahu, media Prancis sama seperti saat pendudukan Jerman. Mereka mengatakan apa yang diperintahkan pemerintah untuk mereka katakan. Jadi begitulah. Mereka tetap diam jika pemerintah menyuruh mereka diam. Dan itulah yang terjadi dengan kasus saya. Bahkan, saya punya keluarga yang tinggal di Prancis yang sama sekali tidak tahu tentang hal ini. How sad. Betapa menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Semuanya. Jack, satu hal terakhir. Orang-orang yang ingin mendukungmu dengan cara apapun. Maksudku karena semua rekeningmu dibekukan dan sebagainya, mungkin sangat sulit untuk mengirimkan apapun kepadamu. Tapi adakah cara bagi orang-orang yang benar-benar ingin melakukan sesuatu untukmu? Haruskah mereka menghubungimu? Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Sejauh yang saya tahu, saat ini belum ada komite yang dibentuk di Swiss yang akan mengumpulkan bukan hanya tanda tangan, tetapi juga dana untuk mendukung kasus saya. Saya tidak begitu yakin di mana posisi proyek ini saat ini. Tentu saja, proyek ini tidak bisa berjalan secepat yang kami harapkan selama musim liburan, tetapi sekarang akan mulai bergerak. Dalam beberapa hari ke depan, saya mungkin akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang hal ini. Jika ada dana yang bisa dikumpulkan, dana itu hanya bisa dikumpulkan di negara-negara di luar Uni Eropa. Jadi bisa dikumpulkan di Amerika Utara. Saya telah menerima banyak tawaran dari orang-orang di Kanada, Amerika Serikat, dan tentu saja di Swiss. Kemungkinan besar, Swiss akan menjadi tempat di mana dana ini dikumpulkan. Sekali lagi, saya tidak mengetahui semua detailnya, karena hal ini ditangani oleh orang lain. Saya seharusnya bahkan tidak tahu tentang hal itu, karena menurut peraturan Uni Eropa, tidak seorang pun diizinkan memberikan saya sumber daya, apapun arti kata itu. Jadi orang-orang tidak boleh memberikan saya sumber daya apapun. Maksud saya, bahkan mereka yang memberi saya makanan, ya,
saya berasumsi bahwa makanan dasar untuk kebutuhan dasar tidak akan dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum atau kasus kriminal. Tetapi memberikan saya sumber daya, kemungkinan besar berupa sumber daya keuangan, seperti mentransfer uang, misalnya. Mereka tidak bisa melakukannya. Kami tidak punya uang karena rekening saya diblokir. Dan memberikan saya uang akan menjadi kasus kriminal bagi orang-orang tersebut. Jadi di Swiss, saya akan terus memberitahu Anda di mana uang ini akan dikumpulkan. Itu akan dilakukan di Swiss, dan saya akan memberikan alamat serta kontak yang tepat. It will be in Switzerland, but I will give you the address and the proper contacts. Yeah, for everybody listening, please check the Ya, untuk semua yang mendengarkan, silakan periksa kotak deskripsi di bawah. Begitu saya mendapat pembaruan, saya akan menambahkannya di sana juga. Dan kita akan melakukan wawancara lagi setelah semuanya siap. Saya juga akan mempostingnya di tempat lain, jadi perhatikan saja. Dan sekali lagi, Jack Bode bukan satu-satunya. Ada Natalie Emth, ada Hussein Dogru, ada orang lain, yang mungkin masih akan dimasukkan ke dalam daftar ini. Ini bukan tentang satu orang saja. Ini tentang penegakan hukum itu sendiri. Jadi, Jack Bode, terima kasih banyak berjuang dalam maafin ini. So, Jacques Bode, thank you very much for fighting this fight. My pleasure. Thank you. Dengan senang hati. Det ayus, the one nitsistes, kabavungen hemmend hini, haif, and smord hårdekand, och bau toward befon. Embassy, terima kasih Pascal. Thank you, Jacques.